saudaraku. Oh, Jelas suaranya? jelas sekali, Bu. Oke, puji Tuhan ya. Sebelum kita Iya. mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat pagi hari yang baru ini Bapa, Tuhan masih memberi napas kehidupan ini bagi kami. Tuhan masih memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas hari yang baru yang masih dapat kami nikmati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Amin. saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Bapa. Bersabdalah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya ya Tuhan. Biarlah kami yang Amin. tergabung dalam Zoom The Power of Love ini Bapa. Pakai telinga kami ya Tuhan untuk setia mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan Engkau yang menyucikan hati dan pikiran kami, agar hati Amin. kami tertuju kepadamu. Dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Karena Amin. hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya, Bapa, penuh dengan kekurangan Tuhan. Tapi kami percaya Amin. kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk Amin. menyampaikannya, Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami Amin. siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Pada pagi hari ini, saya terus terang juga memang kaget ya Bu Tiar. Karena saya lagi ada tamu, itu ponakannya Oh, suami saya datang dari Serang sekeluarga. Jadi itu oh, lagi, iya, di ruang tengah lagi tidur 28, mulai dari ayat 16 sampai 20. amin. Matius 28, mulai dari ayat 16 sampai 20. Saya akan membacakannya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan Amin. ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah firman Tuhan yang menyertai kita. Dan firman Tuhan ini mungkin kita semua sudah hafal ya, tentang amanat agung ini ya. Kita mungkin sudah sering sekali mendengar tentang amanat agung Tuhan Yesus ini. Bagian Alkitab ini apa ya? Ini perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya di Galilea, ya. Peristiwa ini terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati atau Paskah, dan sebelum Yesus naik ke surga atau sebelum dia terangkat ke surga. Ada hal yang menarik di sini ya. Apa yang menarik? Tentang perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya itu di Galilea. Mengapa di Galilea? Mengapa bukan di tempat lain? Nah ini berarti ada ini hal yang penting yang menjadi pemikiran Tuhan Yesus tentang Galilea. Pertama, bukan Yesus yang berkata langsung kepada murid-muridnya untuk pergi ke Galilea di sini ya. Mungkin melalui seseorang, dia katakanlah kepada murid-murid semua supaya mereka ke Galilea. Nah gitu ya, jadi bukan berbarengan mereka ya, bukan berbarengan mereka ke sana gitu ya. Nah dan informasi ini diberikan kepada murid-murid bahwa mereka harus ke Galilea. Karena apa? Karena Yesus ingin berjumpa di sana dan ada yang mau disampaikan kepada murid-muridnya di sana. Nah selain itu apa namanya ya, Maria Magdalena dan Maria yang lainnya juga pas lagi pulang dari kubur Yesus di situ ya.
yang tertulis dalam Matius 28 ayat 10. Nah, yang kedua, mengapa tempat pertemuannya itu di Galilea, bukan Samaria, atau bukan kota Yerusalem, atau bukan Bethlehem? Karena Galilea adalah tempat yang penting dan bersejarah dalam perjalanan keterpanggilan para murid. Nah, jadi rata-rata murid ini Tuhan memanggil mereka menjadi muridnya adalah di Galilea, nah gitu ya. Dan di Galilea juga banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di Galilea banyak mereka mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Di Galilea mereka juga diteguhkan untuk siap mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi dalam memberitakan Injil. Nah, tetapi penyalipan penangkapan tentang Tuhan Yesus sehingga dia sampai mati di kayu salib, ini yang membuat mereka kendor ya. Murid-murid Tuhan Yesus menjadi kendor gitu ya. Kendor dalam arti, ya ampun, Tuhan yang selama ini kami agung-agungkan, kenapa sih nggak bisa berbuat sesuatu pada saat dia ditangkap itu? Dia kan mampu, tapi kenapa? Nah, ini yang membuat mereka ragu, sehingga ada ketakutan, ada kecemasan, ada kebimbangan. Nah, dan kita mengetahui sendiri bagaimana Simon Petrus juga pada saat itu sampai menyangkal Tuhan Yesus ya. Nah, jadi pemikiran-pemikiran seperti inilah yang membuat ya Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke sana gitu ya, untuk memperkuat kembali semangat mereka. Nah, untuk memperkuat kembali semangat mereka untuk memberitakan Injil dan memberitahu siapa dia. Nah, gitu ya, untuk memberitahu siapa dia. Nah, gitu ya. Jadi ini memang apa namanya ya? Trik-trik yang dibuat oleh Tuhan Yesus untuk memberi kekuatan kembali kepada murid-muridnya. Lalu tadi kita melihat di Galilea juga Tuhan Yesus itu memberikan perintah itu tentang amanat agung ya. Disitulah dia memberikan amanat agung itu kepada murid-muridnya. Nah gitu ya. Nah jadi tadi kita melihat bahwa kepadaku telah diberikan kuasa. Kan itu tadi yang pertama ya. Nah, untuk itu pergilah. Nah dia memanggil mereka untuk pergilah. Jadikan semua bangsa muridku. Nah perkataan pergi ini adalah suatu perintah. Perintah ini dulu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan perintah ini juga sekarang kepada setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Ya, jadi perintah ini adalah untuk semua orang yang sudah mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Nah, kalau dulu kepada murid-murid, nah sekarang kepada kita semuanya yang mengaku Kristen ya gitu ya. Para murid ini yang sudah berkumpul itu diperintahkan untuk pertama-tama yang harus mereka lakukan, pergilah nah ya ke berbagai tempat. Untuk apa? Untuk mengabarkan. Mengabarkan tentang apa? Tentang kabar baik, tentang Injil. Ya, apa kabar baiknya itu? Nah, beritakanlah kabar baik ini kepada semua orang, bahkan dikatakan kepada seluruh dunia. Nah, ini kabar baiknya apa? Beritahu kepada mereka pertama bahwa mereka semua sudah berdosa. Ceritakan itu semua murid-muridku. Dan kalau mereka sudah berdosa, mereka perlu pengampunan dosa. Dan yang bisa memberikan pengampunan dosa itu hanya aku. Nah, kan begitu itu artinya ya. Hanya aku yang bisa memberikan pengampunan dosa itu. Itulah yang telah kulakukan. Itulah yang telah kulakukan di kayu salib. Mengorbankan diriku. Ya, untuk menolongmu, menggantikan hukuman yang seharusnya engkau yang menerimanya. Pergilah, beritahu itu semua. Beritahu kabar baik ini kepada mereka. Bahwa mereka, kalau mereka percaya kepada aku, mereka akan selamat. Dosa-dosa mereka akan diampuni. Nah gitu ya. Nah terus disinilah kita melihat bahwa aku akan menebus dosa mereka. Ini kabar yang luar biasa. Ini bisa apa ya, kalau misalnya ada seorang yang masuk penjara, ya dia dilaporkan ke polisi lalu masuk penjara, lalu suatu saat ketika dia merenungkan kapan ya aku bisa bebas, tahu-tahu ada berita, sini keluar dulu kamu,
ini ada berita baik buat kamu, bahwa orang yang melaporkan kamu sudah mengampuni. Betapa bahagianya coba. Kalaulah kita misalnya orang yang dilaporkan itu sudah masuk penjara, lalu tiba-tiba mengatakan, dia sudah mengampuni dosamu, sudah mengampuni kesalahanmu. Memang kemarin itu kamu salah, kamu telah membunuh si Anu dan sebagainya. Tapi dia sudah mengampuni. Wow, ini adalah kabar yang luar biasa. Nah ini ya, jadi seperti itulah kira-kira gambarannya ya. Nah inilah yang harus kamu sampaikan. Untuk pergilah. Nah itulah kata Tuhan Yesus gitu ya, dalam amanatnya itu. Terus kedua, itulah yang tadi saya katakan, apa yang mau disampaikan di dalam kepergian mereka. Nah itulah kabar baik itu ya, sampaikanlah kepada semua orang, agar orang itu semua mendengar tentang kabar baik ini. Jadi ini juga memang menjadi tanggung jawab kita ya, menjadi tanggung jawab kita. Makanya saya sangat bersyukur sudah bisa bergabung dalam Zoom The Power of Love ini, karena di sini juga Tuhan bisa pakai saya. Nah, Bu Tiar, Pak Surbakti dulu mempercayakan itu, saya sangat bersyukur gitu ya, karena bisa dikatakan ada kerinduan-kerinduan saya untuk itu gitu, ada kerinduan saya untuk itu. Sementara istilah kata di gereja saya sendiri saya tidak mendapatkan itu. Saya hanya sebagai pendengar terus. Hari Minggu sebagai pendengar, kalau ada kebaktian keluarga juga sebagai pendengar terus gitu ya. Nah, artinya begini, mungkin sudah meluap-luap di dalam ya, sudah mau tumpah gitu ya. Nah, tapi nggak ada tempat menumpahkannya. Nah itu, dulu waktu saya mengajar ya saya tumpahkanlah kepada anak-anak didik saya kan gitu. Nah sekarang udah pensiun, saya masih pengen menumpahkannya. Nah gitu, masih pengen menyampaikan, memberitahu. Nah disinilah mungkin ya Tuhan, ini sekarang sarananya. Bahkan pernah saya bilang sama anak saya, apa mama mendaftarkan diri sebagai guru sekolah minggu lagi ya di gereja ya. Saya bilang, oh mama ini udah pensiun malah mendaftarkan diri lagi sebagai guru sekolah minggu. Masih banyak yang udah malah. Itulah kata anak saya gitu ya. Soalnya mama ini kayaknya gimana ya, masih pengen berbicara tentang firman Tuhan itu. Kayak ada yang meluap-luap di dalam, nah gitu ya. Menyala-nyala katanya zaman sekarang ini ya. Nah gitu, jadi memang ya itulah karya Roh Kudus dalam diri kita ya. Itulah karya Roh Kudus. Kalau menurut saya itu karya Roh Kudus ya. Nah gitu. Jadi ini ya, jadikan semua bangsa muridku. Setiap orang yang menerima kabar baik itu akan menjadi murid Yesus. Nah, menjadikan semua bangsa menjadi murid ini memang nggak gampang ya, nggak gampang membuat orang percaya. Nah gitu ya, nggak gampang. Nah, kenapa? Ya karena emang siapa kamu? Nah, bisa saja orang berpikir seperti itu. Apa sih yang nggak kamu bilang? Apalagi kamu sebagai guru agama, banyak ceritamu. Nah gitu ya. Nah tapi apa kata Tuhan? Mereka mau mendengar atau tidak, itu tak perlu kau pikirkan anakku. Itu menjadi tanggung jawabku. Selanjutnya aku yang bekerja. Nah, itulah kata Tuhan. Selanjutnya aku yang bekerja. Sekarang bagianmu aja dulu lakukan. Nah gitu dia. Soalnya kita sebagai manusia terkadang kecewa gitu. Apalagi yang mendengar itu kayak tadi dia melihat mata kita ketika bicara, ketika mulai masuk ke firman Tuhan langsung beralih ke yang lain pandangannya gitu, atau langsung mengalihkan pembicaraan gitu. Ya ampun, gitu ya. Saya sering seperti itu kalau sama teman-teman gitu ya, teman-teman pulang dari kebaktian gitu sambil jalan ngobrol-ngobrol gitu ya. Kok mereka ini kok langsung nggak tertarik ya kalau membicarakan firman Tuhan gitu ya. Tapi ingat akan firman Tuhan itu, Anda usah pikirkan itu. Itu sudah bagianku kata Tuhan ya. Jadi ini enak jadi murid Tuhan itu. Makanya bagi orang yang sudah mengerti, tapi bagi orang yang belum, nah itu tadi sulitnya menjadikan orang menjadi murid Kristus. Tapi tanggung jawab kita harus tetap kita lakukan, baik atau tidak waktunya, kan gitu dikatakan firman Tuhan ya. Baik atau tidak waktunya, lakukanlah itu. Nah gitu ya. Nah terus yang ketiga, panggilan untuk membaptis. Nah ya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Disinilah sering menjadi pertanyaan bagi saya gitu ya. Pertanyaan itu begini, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Aku bisakah aku membaptis? Nah itu pertanyaan. Nah gitu, haruskah seorang pendeta yang membaptis? Nah gitu. Nah kalau dalam keadaan darurat, bagaimana?
Nah, dan pernah dulu saya bercakap-cakap tentang firman Tuhan tentang hal ini dengan seorang ibu yang saya anggap dia jauh lebih rohani daripada saya ya. Dia bilang, kalau dia bilang nanti ini bisa menjadi bahan pembicaraan kita ya. Dia bilang begini, enggak harus pendeta, katanya gitu ya. Kalau keadaannya darurat bagaimana? Ya harus dibaptis di situ juga. Nah gitu ya. Ya karena di dalam Alkitab juga nggak ada disebutkan harus pendeta. Nggak ada disebutkan nama pendeta atau siapa di situ. Nah itulah kata dia. Jadi itu nanti bisa menjadi bahan bahan diskusi kita ya. Nah jadi seperti rekan, baptislah dia dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah ini juga mengapa sih harus dibaptis? Dulu saya punya murid begini, Bu, udah kelas 3 SMP itu. Bu, saya sampai sekarang belum dibaptis. Kenapa, Nak? Ya kata mama papa saya, karena kebetulan pendeta kami itu perempuan, kata dia. Kebetulan pendeta kami perempuan, menurut bapak saya, perempuan tidak layak untuk membaptis, Bu. Makanya sampai sekarang anak-anaknya belum ada yang dibaptis. Katanya gitu. Harus seorang laki-laki. Itu kata bapak saya. Nah ini berarti pendapat lain lagi ya. Pendapat lain lagi tentang ini. Nah gitu ya. Jadi ada yang belum dibaptis. Nah padahal dikatakan, nah ini juga banyak sih tentang baptisan ini juga berbagai macam gereja juga banyak pendapatnya. Tapi bukan itu yang perlu kita permasalahkan ya. Saat ini bukan itu ya. Jadi yang terakhir, dan ajarlah mereka sebagaimana yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, apakah sudah selesai tugas kita kalau misalnya kita memberitahu tentang kabar baik tadi kepada seseorang, lalu dia sudah mau dibaptis, katakanlah kita bawa ke sebuah gereja, lalu dia dibaptis di situ. Selesaikah sampai di situ? Tidak. Apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ketika mereka sudah memberi diri dibaptis yang sebanyak 3.000 orang itu, mereka dengan tekun menerima pengajaran Tuhan Yesus. Karena namanya juga baru dibaptis, ya pengetahuannya masih sedikit sekali lah. Masih apa yang disampaikan pada hari itu, baru itu. Dan sementara firman Tuhan dalam Alkitab itu, kita nggak, lembarannya kalau dihitung-hitung, waduh, ya, jadi nggak selesai sampai di situ. Makanya dikatakan, ajarlah mereka sebagaimana yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti tugas kita masih berlanjut. Makanya dikatakan dulu dalam dulu yang kami ikuti, kalau memang kita berjauhan, ada handphone sekarang. Bagaimana kabarnya? Nah, sudah mulaikah ke gereja? Nah, bagaimana sekarang? Menurut kamu setelah kamu percaya kepada Tuhan? Nah, adakan hubungan terus dengan dia. Nah, seperti itu kalau kita berjauhan. Tapi kalau berdekatan, ya nggak apa-apa. Nah, kita selalu ngajak dia berbicara supaya semakin dalam pengetahuannya tentang firman Tuhan. Nah, itu ya. Ajarlah mereka sebagaimana yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, itu. Beritahu siapa aku ini. Ya, beritahu siapa aku ini. Nah, gitu ya. Nah, terus baru yang terakhir itulah janji Tuhan yang luar biasa. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Jangan takut anakku. Jangan takut untuk berbicara tentang firman Tuhan. Jangan takut kemanapun aku utus engkau. Aku menyertaimu. Kalau kita pikir-pikir, aku menyertaimu, tapi sebentar lagi dia naik ke surga. Siapa yang menyertai? Itulah Roh Kudus. Yang dikatakan oleh Tuhan, aku akan memberikan rohku. Nah ya, aku akan memberikan kuasa kepadamu ketika rohku turun atas kamu. Jadi kalau roh Tuhan sudah turun atas kita, maka kita sudah diberi Tuhan kuasa. Nah, kuasa untuk memberanikan diri. Berani untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita untuk mendoakan orang sehingga orang itu sembuh. Nah, disinilah sudah berbagai macam karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu. Ayo gunakan karunia yang telah kuberikan kepadamu. Jangan takut. Aku selalu menyertaimu. Aku tidak pernah meninggalkanmu semenit pun. Nah, ayo anakku, beritakan kabar baik itu. Nah, jadi memang sungguh luar biasa firman Tuhan itu. Makanya dikatakan amanat agung Tuhan Yesus ya.
dia menyampaikan amanat agung itu. Lalu setelah dia menyampaikan amanat agung itu, baru terangkatlah dia ke surga. Nah, terangkatlah dia ke surga. 10 hari kemudian itulah turun Roh Kudus itu. Makanya murid-murid Tuhan kan ketika mereka sudah melihat Tuhan Yesus naik ke surga, lalu mereka berkumpul lagi dalam rumah yang biasa tempat mereka berkumpul, mereka belum beraksi di situ. Belum beraksi. Karena Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kuasa kepadamu kalau rohku, jika rohku sudah turun, menunggu janji Tuhan. Dan dia genapi setelah 10 hari kemudian. Itulah yang kita sebut turunnya Roh Kudus atau hari Pentakostanya. Jadi luar biasa firman Tuhan ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Amin. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami merasakan betapa Engkau sangat mengasihi kami ya Bapa. Engkau tidak mau seorang pun binasa ya Tuhan. Di dalam kehidupannya. Engkau mau semuanya Bapa. Kami mendapatkan sukacita kehidupan yang kekal surgamu itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Atas kepedulianmu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Atas kasihmu yang begitu besar kepada kami ya Tuhan. Sehingga Engkau rela di kayu salib Bapa, mengorbankan dirimu Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu itu Bapa dalam kehidupan kami, terlebih-lebih dalam keluarga kami masing-masing ya Bapa, untuk sekitar kami ya Tuhan, menunjukkan keteladanan-keteladanan di dalam kehidupan kami ya Bapa, supaya tergambar tercermin Tuhan Yesus itu di dalam diri kami. Sifat-sifat-Mu itu tercermin dalam diri kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon Bapa. Engkau yang menanamkan, memateraikan firman-Mu ini ke dalam hati kami ya Bapa. Agar hati kami selalu menyala-nyala ya Tuhan. Untuk kami dapat menyampaikan kabar baik-Mu kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Oke, Bu Nelly. Terima kasih, luar biasa. Maaf ya, saya sinyalnya sudah mulai saya lihat kedap-kedip. Jadi saya tutup kamera biar suaranya nggak putus-putus ya Bapak Ibu ya. Ya, luar biasa ya. Pagi hari ini firman Tuhan yang sudah memberkati kita. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Nelly Rode Bangun ya. Iya, saya memang ada sedikit. Saya lupa siapa yang saya sudah kirim ya jadwal pelayanan gitu Bu Nelly. Setelah saya cek, belum Bu Nelly, belum terkirim. Jadi memang saya ini ada agak sedikit begini. Karena kalau Bu Nelly kan udah ilmunya sudah stay gitu loh. jadi iya jadi karena itu ya udah gitu rupanya pas waktu saya ngirim-ngirim jadwal ke yang lain mungkin ibu terlewatkan gitu kan lah pas sudah saya lihat belum saya kirim gitu tadi malam baru saya kira dia kan ilmunya kan sudah penuh itu tinggal seperti tadi udah meluap-luap udah mendidih gitu. Jadi ya bersyukur ya saya juga kami juga sangat bangga bisa bergabung dengan Bapak Ibu dan juga Bu Nelly. Saya seperti saya sudah bilang kalau ingat itu saya meneteskan air mata. Semua yang dipesankan hambanya di akhir hidupnya itu semua benar adanya. Ya waktu pertemuan ini kita masih banyak waktu nggak apa-apa kita sharing dulu ya. Jadi waktu Bu Nelly datang ke rumah tempat kami waktu itu ibadah onsite setelah pulang beliau pesankan coba kalau pikir-pikir gitu ya kenapa ngomong begitu gitu kan pada waktu itu saya nggak tahu apa-apa tapi dia bilang begini kamu harus gandeng Ibu Nelly ya untuk pelayanan ya gitu. Nah dan itu setelah pulang gitu baru saya ingat-ingat gitu dan saya rupanya pesan-pesannya itu semua walaupun dengan bahasa sehari-hari tapi di akhir-akhir itu semua dalam ya semua bermakna nggak ada yang sia-sia gitu ya. Nah itu membuat saya hari ini juga ya itu tadi sedih terharu bangga sama Tuhan gitu loh sebab
eh, yaitu perkataan-perkataan beliau di akhir hidupnya itu semua terjadi, ya, semua terjadi. Walaupun saya tidak paham waktu itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Bun Eli. Saya percaya bukan kebetulan kita yang tergabung di The Power of Love, tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa, ya. Dan yang penting apakah kita berespon? Apa respon kita itu sebenarnya, ya? Nah, kalau kita berespon dengan baik, maka Tuhan pakai kita lebih dahsyat lagi, ya. Seperti Pak Peter Ho, selalu Pak Peter Ho saksikan itu memang luar biasa. Hanya sekali kami bertemu di Kuala Lumpur, tapi emang itu dalam rancangannya Tuhan. Ya, demikian juga dengan Bu Dewi, Pak Victor. Kalau itu jangan dikata lagi, itu rumah kedua bagi beliau. Ya, kemudian juga Pastor Arit Tonang. Ya, ini dianggapnya adik rohaninya. Ya, itu luar biasa. Ya, Bapak Andre juga yang teman kerja sama untuk Ujung. Ya, dan yang lain-lain. Nah, tapi dia selalu pesankan ada bahasa dia seperti ini. Saya sudah lihat kalau mama itu nggak bisa dibaca oleh orang. Tetapi kalau mama baca orang selalu tepat. Itu bahasa dia. Ya. Jadi itu tuh tadi, itu Roh Kudus yang bicara, Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, dan pagi hari ini. Jadi tadi ada ya bahan diskusi dari Bu Nelly, itu hanya ini aja ya, sekilas aja, dan saya terharu sama Tuhan. Jadi menangis saya bukan menangis sedih apa, tapi terharu gitu loh. Sebegitunya Tuhan itu, sebegitu detilnya gitu loh Bu Nelly. Ya, Bu Dewi yang mengajak Bu Nelly sama Pak Iya, Victor ya. iya, Tetapi itu dalam rancangannya Tuhan. Dan gini, kemarin ya waktu selesai kita khotbah, selesai kita ibadah, terus Pak Andre kirim YouTube itu ya. Saya nggak nyangka juga. Kemudian saya putar Bapak Ibu. Waktu kita bersering seperti ini, itu kan kita hanya sepintas. Ya, tadi Bu Nelly katakan, apakah kalau seseorang sudah menerima Yesus, kemudian dibaptis, lalu tugas kita selesai? Gitu ya. Nah, tidak. Itu baru permulaan. Itu baru awal. Ya kan? Habis itu harus kita ajari. Begini, begono, dan sampai seterusnya gitu ya. Nah, dan kemarin ketika saya buka YouTube itu, dari awal sampai akhir sampai tuntas, ternyata semua direkam dan diterbitkan gitu ya. Saya kagum juga gitu buat Pak Andre. Kalau almarhum biasanya hanya khotbahnya doang, Pak Andre. Tetapi ada yang menarik di situ. Setelah saya buka, ya, kalau dari segi pengetahuan mungkin gini, wah ini yang pengkhotbahnya ini belum menguasai materi. Tetapi dari segi sisi Tuhan, itu Tuhan izinkan agar kita mempunyai sudut pandang yang berbeda dan kita mendapatkan satu topik, tetapi Roh Kudus memampukan kita mempunyai sisi pandang yang berbeda. Ya, itu yang luar biasa saya lihat. Kenapa? Ketika di situ Bu Nelly menceritakan bagaimana mendidik anak, ya, jangan apa katanya jangan sayang bodat gitu ya. Itu benar itu terjadi di hidup kita. cinta bodat, cinta bodat. Ya, cinta bodat ya Bu Nelly ya. Benar itu. Ya dibawa ke atas dielus-elus emang. Ya tapi akhirnya kok mati. Ya karena bukan habitatnya. Dan kemudian saya lihat dari sudut pandang Pak Andre. Ya, ya waktu saya khotbah itu kan saya nggak fokus. Tapi ketika saya putar kembali, kata Pak Andre, ya kita yang sekarang ini ya pilihan kita. Yes, ya kan pilihan kita yang kemarin-kemarin gitu loh. Hasilnya sekarang. Nah kemudian datang lagi Pak Victor. Dia bilang gini, bahwa sebenarnya Tuhan sudah merencanakan kita seperti bangsa Israel. Ini loh, saya mau bawa kamu ke sana. Kalau kau terus setia, kau mendapatkan itu yang di tanah kanan itu semua. Tetapi kalau kau tidak setia, batal gitu. Ya benar juga. Kalau kita bikin perjanjian, kalau kita tidak dua-duanya memenuhi, batal gitu loh. Artinya apa yang mau saya ceritakan di situ? Gini, benar. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kalau hanya sepintas di ibadah ini saja dan kita tidak merenungkan kembali, itu lewat aja.
nggak dapat apa-apa, ya. Tetapi kalau kita renungkan, iya ya seperti hari ini tadi Bu Nelly, kenapa? Gitu ya, ada pertanyaan tadi, kenapa Yesus memilih di Galilea? Kenapa tidak di kota lain? Ya kan? Di Bethlehem contohnya, ya kan? Di Samaria. Nah, tadi Bu Nelly sudah jelaskan gitu. Nah, jadi artinya apa? Memang kita yang sudah dipercayakan, nah, itu luar biasa. Bukan karena kita hebat, karena kita mampu. Tetapi Tuhan memberikan kepercayaan itu kepada kita untuk menceritakan itu tadi Injil itu bahwa Yesus datang mau mati agar kita tidak mati, agar kita tidak binasa. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi pagi hari ini saya sangat diberkati juga Bu Nelly itu tadi terus memuridkan dan tadi kata memuridkan tadi kata Bu Nelly, sampaikan aja masalah mereka tidak terima atau menerima, itu pekerjaan Tuhan selanjutnya. Roh Kudus yang bekerja gitu ya. Itu sangat benar. Nah, makanya saya sangat diteguhkan juga oleh statement-statement pendiri The Power of Love, dikatakan begini. Yesus saja katanya, cuma 12 orang muridnya. Yesus loh, yang punya surga kata dia. Hah? Lah, kalau kamu bisa, katanya, kalau ada kesempatan dikasih Tuhan lebih 12 orang, itu mujizat, katanya. Nah, itu membuat saya juga, iya juga ya. Loh, bukan, emang nggak bisa dibikin Yesus 5.000 muridnya, bisa kan, orang semua dia lihat kok ya, ini ke sana gitu, tetapi dipercayakan hanya 12 orang pada waktu dia hidup di muka bumi ini. Nah, jadi kalau ada 12 orang, lebih dari 12 orang, puji Tuhan. Nah, Yesus sendiri pergi menginjili pertama adalah di sumur Yakub itu. Bertemu dengan siapa Bapak Ibu? Bukan bertemu dengan pengusaha, dengan nyonya besar, tetapi di Alkitab dikatakan bertemu dengan seorang yang katakanlah ya yang tidak diperhitungkan, yang sudah dipinggirkan orang karena dikatakan dia adalah ya yang rumah tangganya tidak baik ya, suaminya banyak seperti itu. Nah, itu memotivasi saya banget, itu langsung tek di hati saya. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu siapapun kita diberikan Tuhan kesempatan untuk berbagi, bersharing firman Tuhan di The Power of Love, ya jangan berkecil hati, ya seperti tadi kata Bu Nelly, itu bukan bagian kita untuk membuat orang itu percaya, untuk membuat orang itu menerima. Itu bagian Tuhan. Yang penting kita lakukan bagian kita dengan baik, maksimal, biarkan selanjutnya Roh Kudus yang bekerja untuk memberkati orang-orang yang mendengar. Nah, itu dari saya. Masih banyak waktu, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya juga. Ini persilakan. Ya, bisa dengar suara saya, Bu? Jelas, jelas Pak. Alright, oke. Nah, terima kasih firmannya Bu Nelly ya. Jadi Matius 28 ini kan perintah, ya kan? Mengapa kita harus memberitakan Injil? Kenapa? Ini perintah dari Tuhan Yesus sendiri loh. Bukan pilihan artinya, bukan undangan, bukan saran, ya enggak? Yesus kan berkata, jika kamu mau pergilah, enggak, tapi pergilah, bukan mau loh. Jika kamu mau pergilah, enggak, itu tawaran kan. Tapi pergilah artinya apa? Setiap murid Yesus punya tanggung jawab untuk melaksanakan misi ini. Ya, jadi seperti seorang jenderal ya, yang beri perintah kepada pasukannya ya, untuk menyelamatkan tawanan perang. Itu kan bukan pilihan. Tapi ini misi penting, perintah. Ya, kembali lagi dengan Matius 28. Karena Injil inilah yang menyelamatkan. Ya, disinilah. Jangan sampai manusia itu terhilang. Ya, walaupun hidupnya ya tampaknya manusia itu baik-baik ya, atau sukses secara duniawi, ya enggak? Tapi konkretnya banyak orang yang baik-baik saja menurut ukuran dunia, ya.
Tapi tanpa Kristus tetap binasa. Ya, karena Injil membawa terang bagi mereka yang ada di dalam kegelapan. Sebetulnya manusia itu ada dalam kegelapan, tapi nggak merasa. Nah, hanya terang Kristus lah. Ya, karena kenapa? Kita harus memberitakan Injil. Ya, bukan hanya tugas pendeta, ya, tugas penatua. Karena hati Allah itu rindu semua orang itu diselamatkan. Yaitu Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena banyak yang sebetulnya nggak tahu. Karena Yakobus 2 ayat 3. Jadi misi penginjilan adalah cerminan kasih dari Allah sendiri. Jadi bukan memaksa, tapi adalah menawarkan anugerah keselamatan kepada semua orang. Ya, karena Yesus datang bukan bawa agama, ya perlu catat ini. Bukan bawa agama Kristen, enggak. Tuhan Yesus datang ke dunia itulah bawa keselamatan. Nah, karena hidup kita ini adalah saksi Kristus. Ya. Amin, amin. Ya enggak? Tapi kamu akan menerima kuasa gitu, kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Wow. Nah, inilah kisah para rasul kan. Nah, disinilah setiap orang percaya ya adalah saksi melalui hidup kita, perkataan kita, tindakan kita. Karena dunia ini membutuhkan harapan di tengah dunia yang dilanda krisis, ya krisis moral, ekonomi, dan spiritual kita. Hanya Injil yang memberi pengharapan sejati. Ya enggak? Kita dunia ini sedang krisis moral. Ingat waktu kejadian di Sukabumi, salah apa mereka dirusak-rusak? Dia enggak berbuat jahat, ya enggak? Tapi ada aja orang-orang. Jadi juga krisis moral. Tapi mereka enggak paham, enggak merasa bahwa mereka itu hidup dalam kegelapan. Nah, tugas kitalah menjadi saksinya untuk membawa dia kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ya, untuk selanjutnya seperti kata Ibu Nelly, ya tugas Roh Kudus lah yang bisa membawa mereka kepada Tuhan. Tapi bagian kita harus dilakukan. Ya, firman Tuhan kan, if you love me, you have to follow my commandment. Jika kamu mengasihi aku, engkau harus melakukan perintah-perintahku. Amin. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat sampai akhir zaman. Kita punya tugas, harus beritakan Injil dimanapun, Amin. kapanpun saja. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andre pencerahannya. Silakan Pak Peter Ho, buka mic. Ya, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini Ibu Nelly telah berfirman dalam amanat agung kan, kita kena cerita Yesus itu baik. Jadi kenapa kita kata Yesus itu baik? Sebab dia sebenarnya baik kepada kita. Kita kan ada itu kesaksian. Ya betul kan. Jadi pagi ini saya nak baca Matius 5 yang disampaikan oleh Pak Andrew Andrew ya. Dia kata bersuka Matius 5 ayat 12. Bersuka cita dan bergembiralah kerana upamu besar di syurga kan. Sebab demikian juga
Itulah yang itu hari kan bersaksi Ibu Bapak Andrew kata, dia kata ayat 12, bersukacita dan bergembiralah kerana upamu besar di syurga. Jadi pagi ni kan kalau RM1 tak adalah yang kena bayar Pak Andrew ya. Yang Tuhan dah panggil dia, marilah, tolonglah. Jadi pagi ini sebab Ibu Tia pun kata tak orang pun sesen pun dia ada cerita. Jadi tapi saya bagi sikit, tapi air bulan pun bagi sikit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit macam tu. Jadi pagi ini yang itu ucapan bahagia. Yang ini dia kata upamu besar di syurga. Jadi kita yang lakukan pagi ini bukan apa yang kita nak. Yang kita nak ada damai sejahtera, kan buah ada berapa buah, banyak buah. Jadi saya pun tak tersangka dapat, kata Ibu Nelly dapat bersaksi. Saya ingat satu kali saja Allahyarham Mustafti bagi saya kesempatan untuk bersaksi. Lepas tu kita pun tak tahu Tuhan tu panggil dia ke tempat yang lebih baik. Jadi kita pun tak tahu bila kita pun akan bersama Yesus. Jadi pagi ini saya berterima kasih pada Ibu Tia. Dia sokong saya, bagi saya pimpin lagu, bagi saya kan seorang lagi yang dari India, dia kata dia nak berkhotbah. Saya kata ini bukan rancangan saya, you nak, saya kena minta kebenaran. Dia dari India, dia akan jumpa saya ini Jumaat, kali ini Khamis, besok pagi dia sekarang ada di Kuala Lumpur. Dia akan bersatu conference di Singapura. Saya akan pergi ke Johor Bahru Ahad ini bersama saya angkat bahasa bersama kawan. Itu Pastor Richard kata berapa orang, saya kata dah panggil 5 orang, yang satu saja datang. Bila jadi lebih satu pun jadilah. Kalau kan semalam saya kemarin malam saya ada doa, rumah doa yang dikelola oleh Gereja Petani Indonesia, semua orang Indonesia. Sini pun Indonesia. Oh ya? Ada jemput saya masuk. Yang paling saya suka muda-muda, cantik, molek macam podcast Andrew pun semua. Jadi ya, yang muda-muda tapi kita dah tua lah, tak dapat lah. jiwanya muda. Berjanggut kan di mana mau tak apa. Betul, semua perempuan wanita perempuan lah Bahria ke memang kali masuk sebab nak dijemput kita puji Tuhan lah. Jadi banyak daerah-daerah ada gereja-gereja di Muar, di dekat-dekat juga, setengah jam boleh sampai. Jadi tapi gereja saya yang di Melaka bersama itu Pastor Nelly lah. Itu hari saya ada kerja dengan dia, dengan dia, suami dia jual ubat, ubat Cina lah. Suami dia Cina, jadi botak macam Andrew, tapi Andrew ada botak, betul botak licin. Jadi pagi ini saya tak perasan saya kena pimpin lagu. Saya ingat ni hari saya tak ada tugas. Terpaksa saya baru bangun, tapi nampak saya ada tugas pimpin lagu. Tak apa, puji Tuhan, Ibu Tia ada itu keluarkan dalam puji.
syukur hanya bagimu Tuhan. Jadi betul kita puji syukur pada Tuhan sebab Amin. kalau layak dipuja kita pagi ini ada jam 7 di Malaysia. Jadi Amin. jam saya bagi ada Ibu Dewi Dewi pun puji Tuhan dia dapat bersabar boleh kongsi cakap sikit Okey, itu saja mungkin besok cakap lebih sikit Okey, haleluya puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Aduh, ternyata masih jiwa muda ya. Rambut boleh putih, jiwa harus muda. Haleluya. Bu Dewi, shalom. Pak Peter Ho meminta Bu Dewi apa ya, istilahnya bersharing lah gitu. Bu Dewi ini istrinya Pak Victor Hutajulu ya, Pak Peter Ho ya. Shalom Bu Dewi, lagi sibuk kah? Dia biasanya sambil jualan pagi-pagi begini. Jadi kalau bukan Pak Victor, pakai ini ya Bu Dewi, mungkin dia sibuk ya. Nanti kalau enggak habis kita tutup aja ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih. Pagi hari ini kita itu tadi. Memang tadinya Bapak Ibu The Power of Love itu habis firman langsung sharing. Jadi yang seperti kita Tak dengar. Tak dengar Suaranya hilang, Bu. Mungkin jaringan. ya, hilang. Betul hilang. Jaringan. Ulang dia jangan hilang.